Baik, selamat pagi semuanya. Shalom, shalom. Salam sejahtera. Masih tetap bersama dengan saya, saudara yang tetap setia di dalam channel YouTube Pastor Gandhi Karya Ginting. Saya sendiri yang mana pada pagi hari ini berketepatan saya bersama-sama dengan keluarga Bapak Halawa. Ya Pak Halawa, jauh Bu. Jauh. Ya, saya percaya penyakit itu bisa terjadi karena beberapa hal. Saya sudah sampaikan di channel YouTube saya sebelum-sebelumnya bahwa penyakit itu bisa terjadi karena berdosa kita, ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan dan penyakit kita juga lenyap. Penyakit juga bisa datang karena dari kuasa gelap, karena ada banyak orang, mereka beberapa hari lalu ada seorang yang juga dia pakai jimat, berdukun, ya, dan ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia buang jimat-jimatnya itu, otomatis juga sakit penyakit itu hilang. Ada juga saya sudah pernah sampaikan dan saya rekam, saudara bisa saksikan nanti di video-video saya sebelumnya, kelalaian seorang ibu karena anaknya dibawa baru beberapa bulan, masih bayi, ya, masih ingat bayi Andika, ya, sehingga anaknya jadi sakit paru-paru basah, dan ya, itu karena kelalaian. Dan apapun sakit penyakit yang ada itu sebenarnya, saya mau katakan kepada kita semua sekalian, juga kepada saat ini ada keluarga Bapak Halawa, ya, dan juga ada ibu, ya, dan anaknya Septi, di mana ingat saya pernah katakan bahwa dalam Roma 8 ayat 28, ya, Septi juga kalau ada download Alkitab boleh nanti di rumah dibuka, ya, bacakan sama Bapak. Dikatakan di sana bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sebenarnya saudaraku, dalam Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, bukan sakit penyakit rancangan Tuhan, saudaraku, tapi masa depan yang penuh harapan yang mau Tuhan berikan kepada kita. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa penyakit itu jelas sekali bukan berasal dari Tuhan. Amin. Amin Pak, ya. Jangan pernah kita berkata, aduh ini aku sudah cobaan dari Tuhan. Jangan. No, tidak, bukan. Cuma diizinkan Tuhan terjadi kepada kita, ya. Dan 1,5 tahun sudah diizinkan terjadi pada Pak Halawa, ya Pak, ya. Iya. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar mengerti bahwa sesungguhnya kita ini hidup untuk Tuhan, dan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama kita, kebiasaan yang buruk kita harus tinggalkan, saudaraku. Nah, jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, sakit penyakit itu boleh terjadi, ya, seperti apa yang dialami oleh Pak Halawa, ada karena faktor kesalahan. Hampir sama juga dengan faktor kelalaian, di mana beliau boleh sedikit mengutarakan, Pak, apa yang kira-kira Bapak alami, penyakit ini dari mana bersumber, supaya orang-orang jangan lagi minum tua. Silakan, ya, Pak Halawa. Karena penyakit saya ini karena nggak pernah minum air putih, ya, minum tua terus, makanya kena batu ginjal jadinya. Nah, itulah kelalaiannya. Ya. Nah. Saudara sudah dengar bahwa tua itu, ini khususnya bagi saudara yang masih minum tua. Saya mau katakan, memang tadi sudah saya tanya apakah minum tua bisa mabuk? Bisa. Jadi segala sesuatu yang bersifat mabuk, memang ada juga yang pernah mengatakan tua itu untuk kesehatan. Ya, tapi kalau kita, ya, untuk kesehatan boleh lah ya Pak, ya. Iya, tapi kalau kita udah terikat seperti Bapak Halawa ini katakan, setiap pulang kerja, habis kerja, dia nggak minum air putih, dia hanya minum tua saja. Akhirnya tua itu ada endapannya, Pak, ya. Iya. Ada, sehingga itu bisa mengeras sehingga di dalam ginjal, ya, sehingga menjadi batu ginjal. Ya, hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa dimanapun engkau berada, saudara, para pemirsa yang hadir, ya,
Jikalau kau ingin ya supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam dirimu, ya mari supaya ya tetap bersyukur ya Pak Halawa ya. Iya, iya. Jangan mengeluh dalam hidup, tetap semangat ya, karena yang paling penting itu hati yang gembira adalah obat. Amin. Tetapi semangat yang patah Amin. mengeringan tulang. Jadi Tuhan izinkan sakit penyakit itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya yang terutama hari ini Bapak Halawa dia katakan bahwa dia tidak lagi meminum tua. Amin. Dia sudah memutuskan dirinya dari ikatan kebiasaan tua. Ya maaf ya, saya bukan menyinggung penjual-penjual tua, boleh juga ya, saya pun kadang-kadang minum tua sedikit. Tapi jangan menjadi suatu kebiasaan yang buruk bagi kita sehingga memabukkan atau kita lupa tadi minum air putih ya Pak ya. Iya. Pagi hari yang cerah ini ketika kami akan berangkat menuju ke rumah sakit Elizabeth, saya rindu kita semuanya sehat-sehat saja ya, apalagi pandemi Covid ini sudah mau berakhir. Dan mari kita tetap ya bersyukur sama Tuhan, dan kita tetap yakin bahwa selalu Tuhan beserta kita. Immanuel, God with us, Tuhan beserta dengan kita. Hari ini kami menuju ke rumah sakit Elizabeth dan kita mau doakan supaya apa yang dialami Pak Halawa ini juga boleh menjadi ujian ya Pak ya. Ujian, dan dengan peristiwa ini kita percaya, dan saya percaya juga bahwa keluarga ya Ibu Bu Arepa Bu ya, dan juga Safety yang masih ya sekolah di mana tadi, Parulian ya. Nah ini juga boleh nanti Safety share ke kawan-kawannya yang ada di sekolah, membantu Bapak juga supaya subscriber bertambah dan jam tonton bertambah sehingga bisa memberkati orang-orang lain juga, supaya memberkati juga. Saya percaya juga tidak hanya papanya Safety saja yang pernah minum tua atau mengalami seperti ini. Saya yakin juga Safety juga ada orang tua lain daripada teman-teman di sekolah juga yang mengalami sakit ya, pasti Pak ya. Pasti, yang mungkin juga pasti juga sedang mengalami menderita sakit, dan juga ada juga pasti minum tua atau bahkan tidak hanya tua, lebih tinggi dari tua juga ada kan, minuman keras yang lain yang mahal dan lain sebagainya. Mungkin Safety bisa menjadi berkat. Hari ini saya tidak hanya berdoa untuk papanya Safety supaya ya ini mau operasi ya Pak ya, supaya operasi. Kenapa dioperasi? Karena ternyata ini juga satu kelalaian. Dokter sudah katakan harus kontrol Pak ya. Tadi Safety cerita, tapi Bapak tidak mau dikontrol. Ya, cuma sekali aku pikir. Cuma sekali, seharusnya berapa kali Pak? 12 kali. Saudara dengar, seharusnya 12 kali kontrol kata dokter, tetapi tidak diindahkan cakap dokter. Nah ini juga salah satu bentuk kesalahan yang kita lakukan. Nah, tapi tetap percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bukan berarti jangan kita menyesali yang sudah-sudah, tapi tetap kita yakin bahwa di balik itu semuanya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ya. Yang terutama hari ini maksud Tuhan tidak lain tidak bukan kita jadi bertemu. Saya jadi mengenal Pak Halawa, Safety dan Ibu jadi mengenal saya. Saya sebagai hamba Tuhan, memang profesi saya juga sebagai driver Grab pada saat ini. Tapi saya rindu langsung bertemu dengan orang-orang di dalam mobil saya untuk saya doakan, saya sampaikan firman Tuhan supaya orang Tuhan boleh diselamatkan, supaya orang-orang boleh menerima berkat, dan supaya orang-orang semuanya boleh kembali berbalik kepada jalannya Tuhan. Jadi mari supaya kita semua di sini boleh tetap berpercaya bahwa hanya Yesuslah tabib yang ajaib. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan, dokter di atas segala dokter. Amin. Ya, dan Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan kita. Walaupun ya operasinya sedikit kurang lancar karena ada tertinggal ya Pak ya. Kita bukan salahkan dokter rumah sakit, karena memang kesalahan kita. Kita introspeksi diri ya, bahwa memang kita lalai dalam hal ini, tidak melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh dokter untuk mengontrolkan diri sebanyak 12 kali. Sebab itu mari semua saudara-saudara yang tetap menyaksikan video ini tetap supaya kita mau untuk patuh dan taat kepada firman Tuhan. Ya, ingat, ini sebagai ilustrasi saya pikir. Kita tidak taat kepada dokter saja pun kita bisa mengalami sesuatu efek ya, akibat yang buruk bagi kita, di mana akan diadakan lagi operasi ulang Pak ya, untuk mengangkat selang yang tertinggal di dalam ginjal Bapak Halawa. Bapak Halawa lalai tidak mau mengindahkan cakap dokter. Nah bagaimana dengan kita saudaraku, kalau kita lalai mengindahkan firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Saya yakin kalau kita lalai untuk mengindahkan firman Tuhan,
akibat fatal yang terjadi dalam diri kita. Ingat, akibat dosa, upah dosa ya maut. Roma 6 ayat 23. Akibat dosa ialah maut. Kita lalai, tidak menuruti firman Tuhan, artinya kita berdosa. Akhirnya yang ada sama kita adalah maut. Maut adalah kematian yang kekal, neraka, siksaan, di mana orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, yang tidak mau terima Yesus, mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api neraka, dan mereka akan disiksa di sana selama-lamanya. Tetapi dengar baik pada pagi hari ini, saudaraku, saudara yang mau terima Yesus, buka hati buat Yesus, Amin. yang mau mengikut Yesus, saya yakin ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi, hidup yang kekal bagi kita semuanya. Mari, saya sedang menyetir dan mata saya tetap terbuka. Saudara yang menyaksikan video ini boleh tetap mata terbuka melihat kami, dan juga boleh berdoa. Sebentar saya akan bawa doa, dan saya mohon kepada Pak Alawa, Ibu dan Septi boleh tutup mata ya, karena saya berdoa, terbiasa berdoa dalam mobil, dalam satu. Mari kita berdoa, Pak, lipat tangan. Kita mau doakan hari ini supaya operasi lancar dan Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan keluarga Bapak Alawa. Kita bersatu dalam doa, saudaraku. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, Bapak, kami ada di dalam mobil. Tuhan, Engkau hadir di mana-mana, Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Kau katakan Kau hadir, Tuhan. Saat ini, Tuhan, di dalam mobil ini Kau hadir, Kau mendengarkan doa kami, Kau mendengar keluh kesah dari Bapak Halawa, di mana dia sangat mengasihi keluarganya, istrinya ada, Tuhan, bersama dengan kami, anaknya juga ada yang baru SMA, Tuhan, di SMA Parlian 1 Teladan. Bapak, hamba percaya, Tuhan Yesus, rencana-Mu digenapi indah terjadi kepada keluarga Halawa, Tuhan Yesus, di mana saat ini kami akan menuju rumah sakit Elizabeth dan akan melaporkan diri, akan kami, Bapak, operasi, Tuhan, kapan pun akan dilakukan operasinya, Tuhan, entah hari ini, besok. Bapak, kami percaya, Tuhan Yesus, semua berjalan dengan baik dan lancar, dan ini suatu kesempatan, Tuhan, Kau izinkan terjadi bagi saudaraku Bapak Alawa ini, sehingga dia tidak lagi, Bapak, meminum minuman yang tidak bermanfaat, Tuhan Yesus, bahkan secara rutin diminum, Tuhan Yesus, itu minuman tua. Bapak di surga, dalam nama Yesus, Kau telah campur tangan, Kau sungguh Bapak yang baik bagi kami. Kau melihat mengasihi keluarga ini ya Tuhan Yesus. Bapak, mari dengarkan doa kami, Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarga Bapak Alawa ini, segala sesuatu, Bapak, cukupkan biaya-biaya semuanya untuk kemuliaan-Mu, usaha pekerjaan, bahkan sekolah studi daripada Septi. Bapak, hamba berdoa, Tuhan, Kau Bapak yang punya rencana yang indah bagi keluarga ini, bagi Septi juga, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami yakin, Tuhan Yesus, oh Bapak, hidup kami adalah untuk-Mu, Tuhan. Hidup kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin, Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Kau sempurnakan doa kami, karena kami yakin, Tuhan, seperti firman Tuhan yang hamba sampaikan semalam hari Minggu di gereja, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hari ini, Tuhan, juga kerajaan-Mu datang dalam hidup kami, di dalam kehidupan Bapak Halawa, Tuhan Yesus, sehingga sukacita, damai sejahtera yang dari Roh Kudus dilimpahkan dalam kami. Kami tidak ada keluh kesah, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak kecewa menghadapi segala masalah yang ada, tapi tetap kami bersyukur, Tuhan. Kami tetap bersyukur, memuji-muji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara, saya yakin peristiwa yang dialami Pak Halawa bisa saja juga terjadi kepada saudara semuanya. Ingatlah bahwa, sekali lagi saya katakan, bahwa penyakit bukan berasal daripada Tuhan. Amin, Pak. Amin. Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, supaya kita boleh lagi lebih baik, supaya kita lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih sudah berada di channel saya, dan jangan lupa, khususnya ya, di mana Septi di sekolahmu ya. Ada berapa orang murid Parlian? Coba bisa ucapkan terima kasih Septi dulu kepada Bapak dan juga kepada kawan-kawan di sekolah, supaya bisa tetap terus dalam Tuhan. Karena anak-anak muda ini harus takut dengan manakah orang muda dapat mempertahankan supaya bersih kelakuannya hanya dengan firman Tuhan. Silakan Septi. Ini channel Bapak Gandika Reginting bilang, jangan lupa subscribe channel
channel Bapak Gandhi Ginting ya. Gandhi Karya Ginting. Gandhi Karya Ginting. Jangan lupa di subscribe dan di like dan ditonton videonya. Sampai. Banyak berkat-berkat yang terjadi dalam video Bapak itu. Haleluya. Terima kasih Septi. Semoga kita boleh tetap terus dalam penyertaan Tuhan. Kita sudah sampai di Rumah Sakit Elizabeth. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.